Nah, begitu ya. Ini ciri-cirinya ibu-ibu kalau mau lihat suami kita cinta betul dengan kita, lihat cemburu tidak dia. Kalau ada yang WA begitu, dia cemburu. Siapa WA itu? Bukan langsung marah, dia tanya, tidak bagus begitu, tidak saya suka. Berarti dia sayang betul sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanmu barakat. Al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala khairil anami wal makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadat wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wardina warda 'anna ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Nurul Khairat rahimakumullah, kita sama-sama berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir surah An-Nur ayat 4 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Ini artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik. Nah ini. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian yang menuduh itu tidak punya saksi, tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi atas tuduhannya. Fajliduhum 80 jaldah. Maka orang yang menuduh itu, perintah Allah, dicambuk 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan janganlah menerima kesaksian mereka selama-lamanya setelah itu. Karena mereka sudah pernah menuduh, tidak terbukti. Jadi kalau mereka bersaksi, jangan terima. Wa ulaika humul fasiqun. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Hadhil ayat nazalat fil qadhifin. Ayat ini Allah turunkan kepada orang-orang yang suka menuduh-nuduh, fitnah-fitnah. Ini berat sekali ya, jamaah sekalian. Ternyata menuduh orang berzina, menuduh orang selingkuh, itu hukumannya berat. Sampai dicambuk 80 kali kalau dalam hukum Islam. Makanya disebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau orang membunuh, bisa dia bunuh 1 orang. 1 orang saja dia bunuh. Tapi kalau fitnah, bisa 100 orang yang mati. Contohnya kisah Al-Hasan dan Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan difitnah. Ya, sampai ada kubu yang membenci mereka dan akhirnya terbunuh di Karbala. Kemudian jamaah sekalian, peperangan antara Sayyiduna Ali dengan Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua-duanya sahabat Rasulullah. Gara-gara fitnah, masing-masing punya kubu. Ali ada pendukungnya, Muawiyah juga punya pendukung. Baku perang. Gara-gara fitnah. Ya, itu besar sekali pengaruhnya fitnah.
Makanya Allah sebutkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Di sini disebutkan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina dan yang menuduh itu tak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka hukum mereka dengan 80 kali cambuk. Kalau dalam bahasa keren sekarang, pencemaran nama baik. Itu. Pencemaran nama baik. Oh, Islam sudah dari dulu. Dari dulu itu Islam sudah menjaga kita punya hak-hak nama baik. Saking, walaupun misalnya dia melihat berzina ya, dia sendiri bukan istrinya, dia melihat sendiri berzina. Lalu dia sampaikan itu berzina, dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Bisa jadi dia kena hukuman. Itu saking beratnya. Saking Islam sangat menjaga nama baik orang. Walaupun dia melihat langsung, tapi kalau dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, bisa diragukan. Harus 4 orang saksi. Dan kesaksian 4 orang ini saya pernah dengar, harus sama. 4 orang saksi ini 4 orang yang adil, jujur. Kemudian apa yang mereka saksikan sama semua. Jadi ayat ini Allah turunkan pada orang-orang yang menuduh, suka menuduh. Qala Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair berkata, "Kana sababuha ma qila fi Aisyah ummil mu'minin." Sebab turunnya ayat ini apa yang terjadi pada diri Aisyah ummul mukminin. Wa qila bal nazat bisababil qadafati amman la fi tilkan nazilah. Ada juga yang menyebutkan ayat ini turun disebabkan oleh tuduhan-tuduhan orang. Jadi tidak terkhusus pada satu peristiwa. Kemudian jamaah sekalian, ikhtalafal ulama'u fi haddil qadhfi hal huwa min huquqillah atau min huquqil adamiyyin. Para ulama juga berbeda pendapat. Apakah had, hukuman bagi orang yang menuduh perempuan baik-baik, apakah itu termasuk hak-hak Allah atau dalam kategori hak-hak manusia? Yang pertama, pendapat yang pertama bahwa ini adalah qaulu Abu Hanifah wa tsani qaulu Malik wa Syafi'i wa tsalis qalahu ba'dul mutaakhirin. Jadi pendapat yang pertama menyebutkan bahwa ini adalah haknya Allah. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i, dia sebutkan, mereka berdua sebutkan ini adalah hak manusia. Jadi dia harus minta maaf kepada orang yang dia tuduh. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama-ulama di belakang ya, ulama-ulama mutaakhirin yang setelah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, ini menyebutkan ada hak Allah dan ada hak manusia. Kalau dia haknya Allah, wa balagal imamu aqamahu wa illam yatlub dzalikal maqdur, maka pemimpin imam harus menyelesaikan persoalan itu walaupun yang dituduh tidak menuntut. Kalau itu haknya Allah. Misalnya dia tuduh seseorang, kamu berzina ini orang Pak. Imam, pemimpin dalam Islam, dia dengar itu persoalan, perkara. Maka kalau dia pendapat pertama bahwa ini adalah haknya Allah, berarti imam itu harus memproses. Dia panggil itu yang menuduh, sini kau diproses. Walaupun yang tertuduh diam-diam saja, untuk apa saya pusing, tidak betul juga. Dia tidak menuntut, maka imam harus tetap memanggil yang menuduh. Dan wa nafa'atil qadhifu taubatu fima bainahu wa bainallahi ta'ala. Dan orang yang menuduh mendapatkan manfaat dari sisi karena dia hak Allah, dia bisa minta langsung ampunan kepada Allah tanpa minta maaf sama orang yang dituduh. Wa in kana haqqan lil adami fala yuqimahu imam illa bi mutalabatil maqdur. Tapi kalau pendapat kedua yang dipakai bahwa ini adalah haknya sesama manusia, maka imam, maka pemimpin tidak boleh
memanggil si penuduh memproses perkara itu kecuali atas tuntutan yang dituduh. Jadi harus ada tuntutan dulu, harus diproses. Kalau tidak keberatan yang dituduh, diam-diam saja hakim. Karena ini menyangkut persoalan sesama manusia. Ini karena persoalan sesama manusia, selama yang satu tidak keberatan, untuk apa diproses? Tapi kalau dia berkaitan dengan hak Allah, harus diproses. Walaupun tidak ada tuntutan. Wa yasqutu bi'afwi, dan hukuman itu akan dihapus kalau yang dituduh ini memberi maaf. Walam tanfa' al-qadhib at-taubatu hatta yuhallilhu al-maqdum. Dan yang menuduh juga tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah kecuali yang dituduh memberikan maaf. Jadi itu perbedaan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan Allah menyebutkan janganlah menerima kesaksian mereka selama-lamanya setelah itu. Hada yaqtadi muddata amarihim. Tafsirkan di sini, ini berlaku sepanjang hidupnya. Ya maaf sekalian, begitu Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kejujuran seseorang dalam ayat ini. Satu kali dia menuduh dan tuduhannya itu tidak benar, Allah sebutkan di sini jangan sekali-kali lagi terima kesaksian. Berarti kalau ada peristiwa nikah tidak boleh ditunjuk jadi saksi dia. Walaupun keluarga bilang, orang baik dia ini, tidak ada. Karena dia sudah pernah menuduh satu kali, tidak betul tuduhannya. Satu kali orang berbohong, bayangkan, satu kali berbohong, Allah bilang tolak kesaksiannya seumur hidupnya. Begitu pentingnya sebuah kejujuran. Tsumma hukima alaihim bi annahum fasiqun. Kemudian orang-orang yang menuduh tadi dihukumi sebagai orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang banyak berbuat dosa. Ai kharijuna an ta'atillahi azza wa jalla, atau orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini makna ayat wala taqbalu lahum syahadatan abada illa alladziina tabu wa aslahu min ba'dil qadhfi. Dan janganlah kalian menerima kesaksian orang-orang yang sudah menuduh tadi itu selama-lamanya, kecuali mereka bertobat. Wa aslahu, damai dengan orang yang menuduh, yang dituduh, memperbaiki dirinya mim ba'dil qadhfi, setelah menuduh tadi. Masih ada kesempatan. Fa innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat 6, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya wa lam yakun lahum syuhada, menuduh berzina, sementara suami-suami yang menuduh ini tak punya bukti, tidak ada saksi kecuali mereka sendiri yang jadi saksi. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Maka salah satu dari mereka, maksudnya si suami, harus bersumpah di hadapan Allah dengan nama Allah bahwa apa yang dia tuduhkan benar. Di dalam Islam ini disebut li'an. Nah, kalau biasa kita dengar li'an, saling menuduh, itu dalam Islam ada. Li'an itu pengertiannya sumpah seorang suami untuk menguatkan tuduhannya kepada istrinya. Sababun nuzuliha, ada sebab turunnya ayat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini auhadi ulama'in nas, salah seorang ulama manusia menurut Rasulullah. Di dalam Maulid Tiba itu disebutkan begitu. Anna Hilal ibni Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Syarik ibni Sahma. Ibnu Abbas meriwayatkan
ada seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Ini menuduh istrinya dan mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa istrinya itu berzina dengan seorang laki-laki namanya Syari' bin Sahmah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika. Maka Nabi katakan kepada Hilal, ajukan bukti. Kau tuduh istrimu, ceritanya ayat yang sebelumnya tadi itu turun. Ya, sebelum yang tadi saya sebutkan bahwa menuduh seorang wanita yang baik-baik berzina harus 4 orang saksi. Rasulullah menghukumi Hilal bin Umayyah masih dengan ayat yang tadi itu, yang pertama. Maka Nabi sampaikan, kasih bukti, kasih hadapkan kepada saya 4 orang saksi. Kalau tidak ada, maka punggungmu dicambuk 80 kali. Begitu jawab Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna rajulan 'ala imra'atihi yaltamisul bayyinah. Ya Rasulullah, kalau kami para suami mendapati istri kami di atasnya ada laki-laki, kami lihat sendiri, apakah kami juga harus mengajukan bukti? Nah, begitu katanya ya. Apakah harus juga ada bukti? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua kalinya dia jawab, al-bayyinatu wa illa haddun fi dhahrika. Ajukan bukti, kalau tidak kamu dicambuk 40 kali. Faqala Hilal, walladzi ba'atsaka bil haqqi inni lasadiq. Demi Tuhan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya ya Rasulullah benar, jujur, saya tidak bohong. Wala yunzilannallahu fi amri ma yubarri'u dhahri minal haddi. Dan saya yakin sungguh akan turun satu ayat. Nah, ini sahabat ini bagaimana sahabat Rasulullah itu? Fi amri, ayat itu akan berbicara tentang urusan saya. Ma yubarri'u dhahri minal haddi, di mana ayat itu akan membebaskan punggungku dari cambuk. Akan turun ayat itu ya Rasulullah. Fanazalat, maka turunlah ayat, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum faqara'a hatta balagha minas sadiqin. Turunlah ayat, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina dan mereka tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri. Nabi membaca itu sampai ayat minas shadiqin, ya. Al-haditsu bikamal. Ceritanya setelah itu dipanggillah mereka berdua. Panggil. Hilal dipanggil, istrinya dipanggil. Hilal disuruh bersumpah seperti yang saya sebutkan tadi. Hilal disuruh bersumpah. Dia bersumpah sampai yang kelima. Laknat Allah atas saya kalau saya berdusta atas tuduhan itu. Selamat. Istrinya ditanya. Ketika istrinya lagi ditanya, dia bersaksi bahwa suaminya itu berbohong 4 kali. Ketika kesaksian kelima, dia mulai ragu-ragu, tapi tetap dia bilang, laknat Allah atas saya kalau suami saya benar, tuduhannya benar. Ada saya baca di sini, ada juga di tempat lain saya baca. Itu Rasulullah menyebutkan, kalau ternyata di salah satu dari kalian berkata dusta, maka laknat Allah untuk kalian. Dan kamu, wahai istri, kalau kamu berbohong, maka anak yang di dalam kandunganmu itu akan lahir tidak baik. Ada satu riwayat menyebutkan lahirnya matanya lebar, kemudian betisnya lebar, pantatnya juga lebar, itu anak. Di hadis yang lain disebutkan anak itu kulitnya tidak normal. Ada keputih-putihan, putih, kemudian ada hitam-hitamnya, begitulah. Tidak normal kulitnya. Ternyata setelah anak itu lahir, disebutkan dalam sini tidak normal kulitnya. Berarti yang berbohong memang istrinya. Itulah anak Allah itu. Waliyadzubillah. Jangan coba main-main.
Main-main dengan sumpah. Berikutnya jamaah sekalian, wa qila lamma nazatil ayatul mutaqaddimah fil ladina yarmuna al-muhsanati qala Sa'd ibn Ubadah ya Rasulullah in wajadtu ma'a imra'ati rajulan umahiluhu hatta ati bi arba'atin wallahi la adribannahu bis-sayfi ghaira musfahin anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'jabuna min ghairati Sa'din la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minhu. Ketika turun ayat walladzina yarmuna al-muhsanat, ayat yang sebelumnya tadi ya. Ketika turun ayat itu, maka Sa'ad bin Ubadah itu berkata, "Ya Rasulullah, kalau saya mendapati istri saya bersama seorang laki-laki berzina, umahiluhu hatta ati bi arba'atin." Dan saya diperintahkan untuk mencari 4 orang saksi. Wallahi, maka demi Allah, la adribannahu bisayfi ghaira musfahin anhu. Saya akan tebas lehernya itu laki-laki. Saya akan tebas lehernya itu laki-laki. Kata-katanya Sa'ad bin Ubadah ini didengar sahabat. Disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Sa'ad bicara begini. Katanya kalau dia dapati istrinya berzina, ini kan bukan berarti istrinya berzina. Ayat itu turun bunyinya kalau orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina harus mendatangkan 4 orang saksi. Jadi Sa'ad bilang, kalau saya punya istri, saya dapat berzina, saya tidak tunggu 4 orang saksi. Saya langsung tebas itu lehernya orang. Nah, gitu ya. Dihadapkan kepada Rasulullah, apa Rasulullah sampaikan? Ata'jabuna min ghairati Sa'd. Kenapa kamu heran dengan ucapannya Sa'ad? Kenapa kamu heran dengan ucapannya Sa'ad? Sa'ad itu bukan ucapannya, kecemburuannya Sa'ad. Mengapa kamu heran dengan kecemburuannya Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Nabi bilang, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Berarti Nabi di atasnya itu lagi. Kalau Sa'ad dia tebas, Nabi bilang, saya lebih cemburu daripada dia. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu dari saya. Artinya kecemburuan ini seperti ini dibenarkan. Jadi kalau dalam Islam, kalau ada seorang suami yang cemburu kepada istrinya dibonceng oleh laki-laki lain, itulah cinta yang sebenarnya. Jadi, kalau ada suami begitu, berarti dia sayang betul itu istri. Tapi kalau ada suami dia lihat istrinya dibonceng ke sana kemari santai-santai saja dia, berarti tidak ada kecemburuan. Nabi bilang saya lebih cemburu dari Sa'ad. Saat itu kalau ada saya lihat yang begitu istri saya tebas lehernya. Gitu ya. Cemburunya. Nabi bilang saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Nah, begitu ya. Ini ciri-cirinya ibu-ibu kalau mau lihat suami kita cinta betul dengan kita, lihat. Cemburu tidak dia. Kalau ada yang WA begitu, dia cemburu. Siapa WA itu? Bukan langsung marah, dia tanya. Tidak bagus begitu, tidak saya suka. Berarti dia sayang betul sama kita. Sayang. Nah, kita suami kalau kita tidak pernah cemburu sama istri, berarti kita tidak sayang istri kita itu. Ya? Jadi harus cemburu. Tumbuhkan sifat cemburu itu. Bukan cemburu buta, lihat marah lagi. Tapi cemburu yang bisa dikontrol. Cemburu itu tanda kita sayang. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.